Halo warga Jakarta, bersama saya Anton Haryadi, Berita Jakarta hari ini 23 April 2025 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, penerima Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus telah dapat berekreasi gratis di kawasan Ancol Taman Impian, Jakarta Utara. Fasilitas ini bisa dinikmati para pelajar pada hari Sabtu, Minggu, hari libur nasional, serta selama masa liburan sekolah. Informasi selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Selatan menargetkan uji emisi gratis untuk 1.500 kendaraan di tahun 2025. Kegiatan uji emisi gratis akan dilakukan rutin setiap pekan di kantor Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Selatan dan secara mobile di kecamatan. Kemudian ada informasi tarif Rp1 untuk penumpang MRT akan diterapkan pada Hari Angkutan Nasional 24 April 2025. Penumpang dapat menggunakan semua metode pembayaran melalui e-wallet, bank digital, kartu kredit, aplikasi, dan berbagai kartu uang elektronik. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama, Berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menyiapkan program pelatihan kerja bagi warga tanpa dipungut biaya atau gratis. Kali ini program pelatihan yang digelar adalah pelatihan jemput bola atau Mobile Training Unit berbasis kompetensi tahap kedua tahun 2025. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi kembali menggelar pelatihan berbasis kompetensi melalui Mobile Training Unit atau MTU. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno membuka secara langsung pelatihan tahap kedua di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Menurut Rano, dengan adanya MTU, upaya peningkatan kompetensi kerja warga Jakarta akan lebih efektif. Mobil ini akan mobile, masuk ke kelurahan-kelurahan dan memberikan pelatihan. Yang pasti pelatihan gratis kan. Kita saatnya untuk menjemput bola, untuk memberikan kesempatan anak-anak kita yang ada di daerah, di kelurahan-kelurahan untuk bisa menciptakan pelatihan-pelatihan bekerja untuk nanti bersaing di dunia pekerjaan yang nyata. Untuk tahap kedua tahun 2025, terdapat 260 peserta yang akan mendapatkan pelatihan. Mereka terbagi dalam 10 jenis pelatihan, di antaranya tata rias, teknik komputer, teknik AC, hingga desain grafis. Pelatihan MTU menjadi salah satu langkah strategis program 100 hari kerja Pramono dan Rano untuk mengentaskan pengangguran sekaligus menumbuhkan tenaga kerja terampil di Jakarta. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka pendaftaran kerja untuk petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU dalam 2 tahap. Pendaftaran tidak harus datang langsung ke Balai Kota DKI Jakarta, tapi bisa datang langsung ke kantor kelurahan dan kantor kecamatan. Kepada wartawan usai kegiatan, Pramono mengungkapkan bahwa untuk mendaftar kerja sebagai PPSU, warga tidak harus datang ke Balai Kota Jakarta, sebab bisa dilakukan di kantor kelurahan ataupun kecamatan. Jadi pendaftarannya boleh di kelurahan, pendaftarannya di 267 kelurahan, bahkan di kecamatan pun bisa. Nah, kemudian prosesnya nantinya sebelum diputuskan saya sudah minta pada masing-masing wali kota yang mendapatkan alokasi, mereka melaporkan terlebih dahulu kepada gubernur dan wakil gubernur. Supaya
kecurigaan tidak transparan itu hilang. Karena itulah yang menjadi persoalan di PPSU ya. Menurut Pramono, dari anggaran yang tersedia di tahun 2025, Pemprov DKI Jakarta baru membuka lowongan petugas PPSU untuk 506 orang. Sementara sisa kebutuhan 1.100 petugas PPSU, lowongannya baru akan menyusul tahun 2026. Meskipun begitu, Pramono mengungkapkan dalam waktu dekat Pemprov DKI Jakarta berencana menambah petugas pemadam kebakaran sebanyak 1.000 orang. Ia pun memastikan proses perekrutan petugas PPSU maupun petugas damkar nantinya dilakukan secara profesional dan transparan. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil DKI Jakarta mengimbau warga untuk melakukan pengecekan nomor induk kependudukan atau NIK terkait program penataan dan penertiban dokumen kependudukan sesuai domisili. Berikut cara pengecekannya. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Kamis 24 April 2025, diperkirakan sebagian besar wilayah Jakarta akan diguyur hujan ringan. Wilayah yang diperkirakan diguyur hujan ringan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Sementara Kepulauan Seribu akan berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Anton Haryadi dan tim redaksi undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.